Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Pon ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan sebaik-baik orang pasti ada yang tidak suka, bahkan dibenci. Yang paling penting adalah hubungan sama di atas. Ya, itu betul ya, betul seperti itu. Tapi kita juga perlu perhatikan gitu loh ya. Siapa tahu ya, kebencian orang terhadap kita itu juga bisa merupakan informasi atau petunjuk bagi kita untuk memperbaiki kualitas diri kita. Jadi tidak selamanya kebencian itu katakanlah salah ya teman-teman ya. Mesti untuk manfaatnya gitu loh ya. Ya, misalkan Anda ini dibenci, tiba-tiba Anda ini dibenci. Ya, Anda tidak tahu kenapa si A kok moro-moro membenci saya. Loh, kalau Anda katakan Anda tidak dibenci, ya, tidak ada masalah, ya tentunya Anda tidak akan mengenal diri Anda. Justru ketika Anda kena masalah, Anda jadi tahu, Anda jadi paham bahwasanya di dalam diri saya ini ternyata ada masalah gitu loh ya. Buktinya saya dibenci oleh si A, gitu. Dibenci oleh si B, si C. Lah berawal dari sana, berangkat dari sana, maka Anda akan cari tahu apa kelemahan saya sehingga membuat si A ini, si B, si C ini benci dengan saya. Apakah itu negatif? Tidak. Justru Anda mendapatkan manfaat dari kebencian orang terhadap diri Anda. Ya. Ini juga salah satu strategi ya, teman-teman Selasa Pon ya. Salah satu strategi yang bisa Anda gunakan ya, ketika Anda dalam kondisi fase terburuk, ketika Anda ini dalam kondisi fase banyak masalah di dalam kehidupan Anda, itu bisa Anda gunakan ya. Kondisi semacam itu bisa Anda gunakan ya. Lalu ya, ini sering ketika saya ini kena masalah juga sering saya gunakan seperti itu. Kenapa saya bisa dihancurkan ya? Kenapa hidupku kok hancur? Kenapa kok hidupku berantakan? Ya, kita tidak hanya katakanlah beribadah tok kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Tidak hanya seperti itu. Tuhan itu ingin Anda memahami setiap peristiwa di dalam kehidupanmu. Gitu. Jadi teman-teman Selasa Pon, ketika Anda menemukan peristiwa di dalam kehidupan, kalau itu baik ya, maka Anda bersyukur ya. Ya, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmatmu. Kan seperti itu. Tetapi ketika Anda mengalami sebuah masalah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Lah, ini bukan hanya sebuah ungkapan saja ya. Bukan hanya sebuah dalil nakli ya, yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran ya. Bukan hanya itu. Tapi ini adalah sebuah pemahaman yang Anda harus alami. Inilah yang disebut dengan kitab tulis tanpa papan. Sebuah petunjuk di dalam masalah yang kita hadapi ya. Makanya teman-teman Selasa Pon, setiap peristiwa mau elek mau apik, Anda harus mendapatkan manfaatnya. Itu prinsip yang Anda harus pegang ya. Oleh apik, oleh manfaatnya kan biasa. Tapi pernahkah Anda berpikir ketika itu jelek Anda masih tetap mendapatkan manfaatnya? Walaupun kadang manfaatnya itu bukan sebuah materi ya, tapi sebuah semangat, malah justru lebih inti gitu. Contoh misalkan, tak contohkan diri saya bisa lulus S2 ya, itu karena sebuah masalah gitu loh ya. Loh ya, kalau saya tidak ada masalah ya, tidak sakit hati, tidak patah hati, tidak mungkin saya itu akan kuliah S2 gitu. Artinya apa? Dari sebuah masalah itu bisa menjadi motivasi. Dari sebuah masalah itu bisa menjadi semangat kita untuk meraih kesuksesan itu loh.
Ya pada hakikatnya ketika kita melihat secara positif dengan adanya masalah itu Tuhan mempercepat tujuanmu gitu loh. Tuhan mempercepat dayamu. Tuhan memaksimalkan potensimu sehingga Anda bisa cepat menuju tujuan. Makanya kita ini harus berpikir, selalu berpikir positif ya. Tidak boleh kita ini berpikir negatif, itu tidak boleh. Kita harus terus berpikir positif. Ketika kita berpikir positif, maka saya yakin ya, kejayaan, kesuksesan itu akan muncul gitu loh ya. Walaupun dalam situasi yang sulit ya, walaupun dalam situasi yang penuh masalah gitu. Tapi potensi sukses, potensi jaya itu akan ada. Nah, semoga ini bisa memotivasi ya teman-teman Selasa Pon dimanapun Anda berada. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membangkitkan semangat juang Anda. Bahwasanya tidak ya semua ya harus didik Tuhan ya. Tuhan itu pingin kita ini berpikir. Tuhan pingin kita itu berzikir gitu ya. Makanya ada masalah, ada kebahagiaan, ada kesedihan, itu selalu silih berganti. Ada siang, ada malam, silih berganti. Supaya apa? Supaya Anda bisa merasakan kebesaran Tuhan di dalam masalah yang sedang Anda hadapi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.